Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Widianti. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial penggunaan dari Docker. Namun sebelum ke tutorialnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih Docker itu. Jadi, teman-teman, Docker itu adalah aplikasi open source untuk menyatukan file-file yang dibutuhkan sebuah software, sehingga menjadi satu kesatuan yang lengkap dan berfungsi. Data pengaturan dan file pendukung disebut sebagai image. Lalu, kumpulan image digabung dalam satu wadah yang akan disebut sebagai kontainer. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita akan menjalankan Docker-nya. Nah, kita akan coba cek terlebih dahulu versinya. Yaitu kita ketikkan docker versi. Nah, di sini aku menggunakan versi 20.10.5 seperti ini. Berarti kalau misalkan tampilan sudah seperti ini, artinya Docker sudah bisa dijalankan. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana kita akan menjalankan si kontainernya? Nah, kontainer di sini akan saya isi dengan Nginx. Langsung saja kita jalankan docker container run publish, dan kita akan masukkan portnya yaitu 8080. Nah, detach di sini berguna agar kita bisa berjalan dalam bentuk background. Lalu kita akan beri namanya kita web server, dan nama image-nya yaitu Nginx. Oke. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita akan cek apakah Docker kontainernya sudah bisa dijalankan. Cara mengeceknya itu dengan docker container ps. Nah, di sini sudah ada container ID dengan nama web server. Nah, sekarang sudah berarti kontainer ID-nya sudah dijalankan atas nama web server tadi. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan web server dari Apache dengan port yang berbeda maksudnya. Sama seperti tadi dari depannya, cuman dari port dan juga nanti namanya dan juga image-nya akan berbeda. Di sini kita akan buat kontaineran seperti tadi, publish, lalu publish. Nah, untuk portnya di sini akan aku ubah menjadi 8080, ini 80. Lalu detach. Nah, untuk namanya di sini kita ubah menjadi web Apache, dan image-nya kita ubah menjadi httpd seperti ini. Nah, sudah. Oke, nah sekarang kita akan mengecek lagi. Nah, ini sudah ada container ID dengan nama web Apache. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan database-nya sama seperti tadi, tetapi portnya akan kita ubah, yaitu kita isi docker container run publish, kita ubah portnya menjadi 3306. Lalu untuk ininya untuk namanya kita akan ubah menjadi db mysql name db mysql. Oh ya, 33.06 ini merupakan port default dari si MySQL-nya. Nah, untuk ketika mau merunning si MySQL, kita tuh harus menggunakan environment untuk men-setting environment variable. Nah, ininya berarti kita tambahkan environment-nya, yaitu MySQL random root password
lalu ininya kita yes, lalu MySQL seperti ini. Lalu kita ini, oke, sudah. Kita akan cek lagi ke tujuan mengecek ini supaya tahu kalau misalkan si kontainernya sudah ada. Nah, kita cek lagi docker PSA. Oke, sudah ada ya. Berarti ini sudah ada kontainer ID dengan nama dbMySQL, Apache, dan juga web server. Nah, untuk mengetesnya, kita akan cek di browser. Ini untuk Apache. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, it works. Nah, nanti kita akan coba cek lognya dengan docker container, dengan yaitu docker container logs web Apache, seperti ini. Ini agak nge-lag. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara kita akan menjalankannya secara real time? Cukup menambahkan dengan strip f, yaitu docker container tadi, container logs web Apache, lalu kita tambahkan minf seperti ini. Nah, kita akan coba tes ya. Kita coba tes di sini. Kita F5. Kita F5 lagi. Nanti ininya akan bertambah. Ini tuh. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat docker yang sedang berjalan, yaitu dengan cara docker. Ternyata lemot, bentar. Nah, kita docker container ls. Kita cek melihat docker yang sedang berjalan. Nah, seperti ini. Nah, yang sedang berjalan itu ada dengan container ID ini dengan nama dbMySQL, web Apache, dan juga web server. Nah, ini kan sudah berjalan. Kita akan coba stop yang web Apache-nya. Nah, cara stopnya yaitu dengan cara docker container stop web Apache. Kita coba. Kita coba stop. Ini tuh lagi rada lemot banget, maaf ya, karena laptopnya sudah kurang sehat. Konten. Nah, sudah. Nah, kita akan cek lagi nih. Ceknya yaitu dengan docker container ls. Kita akan lihat apakah si web Apache yang sudah di stop tadi masih ada atau sudah tidak ada. Kita lihat web Apache yang tadi sudah kita stop yaitu sudah tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui kontainer apa yang tersedia sekarang. Nah, cara mengeceknya itu dengan docker container ls. Nah, ini yang tersedia sekarang. Yang tersedianya. Nah, ini yang web Apache udah tidak ada ya, karena tadi sudah di stop. Nah, yang ini sudah di stop. Nah, ini yang tadi kita stop ini kan masih tersedia nih, ini, yang ini. Nah, bagaimana cara menghapus permanen? Nah, kita akan coba dengan docker container rm ini untuk remove. Nah, dan isi kontainernya yang tadi kita hapus.
Apache. Oke. Nah, ini sudah ter-remove, lalu kita akan cek lagi. Kita cek lagi docker container lsa. Nah, yang tadi sudah kita remove sudah tidak ada yang web Apache-nya. Kalau yang tadi kan cuma di stop aja, tapi masih tersedia yang ini. Nah, kalau sudah di remove berarti sudah tidak ada, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.